Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi untuk ASN dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi ASN selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Berdasarkan peraturan tersebut, pengembangan kompetensi melalui pelatihan ini terdiri atas pelatihan klasikal dan juga non-klasikal. Untuk poin yang kelima ada coaching dan mentoring, yaitu dengan adanya bimbingan dari para pelatih dan mentor yang berpengalaman. Yang keenam ada data sharing atau penugasan sementara di instansi lain untuk perspektif baru. Yang ketujuh ada penugasan program prioritas berkontribusi pada proyek yang strategis. Yang kedelapan ada self development yang merupakan akses sumber daya digital untuk belajar mandiri. Dan yang terakhir yang poin ke-9 ada team building, di mana ini merupakan aktivitas untuk meningkatkan kerjasama tim. Nah, pendekatan-pendekatan yang telah disebutkan ini diharapkan membantu ASN yang menjadi lebih adaptif, kreatif, dan siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pelatihan klasikal merupakan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, misalnya seperti bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, maupun workshop. Yang selanjutnya yakni untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja, ASN kini mengadopsi pelatihan non-klasikal di mana hal ini merupakan metode dengan menggeser fokus dari pembelajaran konvensional di dalam kelas ke praktik kerja dan pembelajaran di luar kelas sehingga memberikan pengalaman yang lebih kaya dan lebih relevan. Metode inovatif yang diterapkan yakni berupa yang pertama pertukaran PNS swasta, di mana hal ini dilakukan untuk berbagi pembelajaran praktik terbaik. Dan selanjutnya yakni magang atau praktik kerja. Hal ini dilakukan supaya mendapatkan pengalaman langsung di posisi tertentu. Yang ketiga yakni benchmarking atau studi visit, yakni merupakan kunjungan ke organisasi lain untuk mempelajari inovasi dan praktik terbaik. Dan yang keempat yakni pelatihan jarak jauh atau kursus online dan webinar fleksibel. Menurut teori Adiatno tahun 2020 mengatakan bahwa dalam melakukan pengembangan kompetensi SDM aparatur bisa dilakukan dengan cara pelatihan, yang mana salah satunya yaitu magang, mentoring, dan juga coaching. Lalu, apa sih teman-teman coaching itu? Coaching merupakan salah satu bentuk pelatihan yang mana menunjuk salah satu orang yang berkompeten di bidangnya untuk mendampingi selama proses pelatihan berlangsung. Mentoring merupakan kegiatan pendampingan dalam bentuk bimbingan dan pengawasan mengenai perkembangan seseorang. Proses ini melibatkan seorang mentor yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam membantu mente yang memiliki keterbatasan pengetahuan skill dalam melakukan sesuatu. Proses mentoring melibatkan interaksi yang saling mendukung antara mentor dan mente. Mentoring memberikan banyak manfaat bagi mentor maupun mente alias individu yang dibimbing. Pertama, mentor dan mente bisa saling berbagi pengetahuan sekaligus memperluas jaringan. Kedua, mente bisa mendapatkan pengembangan karir setelah mendapatkan bimbingan dari mentor. Ketiga, mente bisa membentuk pola pikir baru dan mempelajari metode penyelesaian masalah sehingga bisa bertahan di dunia kerja. Jenis-jenis mentoring. Yang pertama ada mentoring jarak jauh. Pada dasarnya mentoring ini dilakukan melalui komunikasi interaksi tanpa tatap muka. Lalu yang kedua ada mentoring kelompok. Pada dasarnya mentoring ini dilakukan melibatkan beberapa kelompok mente dengan satu mentor yang sama. Yang ketiga ada mentoring antar karyawan. Yang mentor ini dilakukan antar karyawan terjadi ketika seorang karyawan yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang relevan pada itu menjadi mentor bagi karyawan lain di perusahaan yang sama. Yang keempat ada mentoring organisasi. Yang kelima ada mentoring antar budaya. Perlan nomor 5 tahun 2018 juga mengatur tentang kewajiban setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran dalam satu periode atau 1 tahun. Perhitungan 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit pembelajaran.
Sehingga setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan melalui rencana kerja anggaran tahunan instansi. Tentunya hal ini yang mendasari PPK untuk menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, melaksanakan pengembangan kompetensi, serta melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ASN. Keterbatasan anggaran selalu menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan kompetensi ASN. Belum semua instansi pemerintah menyediakan anggaran dalam pengembangan kompetensi ASN. Berdasarkan Perlan tahun 2018, ada beberapa macam tingkatan anggaran biaya untuk pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Tingkat 1 besar 1 miliar 400 juta, tingkat 2 1 miliar 800 juta, tingkat ketiga 885 juta, tingkat keempat 809 juta. Untuk pelatihan dasar, golongan 2 dan golongan 3 ini sebesar 371 juta. Untuk pelatihan dasar golongan 1 dan golongan 2 atau 3 yang akan diangkat dari tenaga honorer kategori 2 dan kategori 1, 89 juta. Sebuah instansi pemerintah pusat membutuhkan anggaran sejumlah 6 miliar untuk dapat melakukan program pengembangan kompetensi terhadap 50% pegawainya. Andai pun telah disusun, perencanaan anggarannya belum juga dapat memenuhi kebutuhan seluruh pegawai. Hal ini yang mendorong berkurangnya kesejahteraan ASN dari segi pengembangan kompetensi.